Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan Ramadan yang Allah berikan kepada kita benar-benar bisa menempa diri kita menjadi pribadi yang baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang pribadi yang berbaik sangka. Perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian berbaik sangka. Berbaik sangka adalah bagaimana cara pandang kita melihat sesuatu dari segi positifnya. Kenapa harus demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'da. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Surat Al-Hujurat ayat 12 ini memberi isyarat kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhkan diri dari prasangka-prasangka buruk. Maka dari ayat ini tentunya kita menjadi dianjurkan untuk berprasangka baik. Demikian juga Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada umatnya di dalam hadisnya, Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna aqdabul hadis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis ini tentu menjadikan dasar agar kita benar-benar bisa menjauhi prasangka-prasangka buruk kepada siapa saja. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan, kepada siapa prasangka baik kita ditujukan? Tentu yang pertama kita harus husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berprasangka baik kepada Allah ini merupakan sebuah ibadah hati yang sangat mulia, yang penting untuk kita jadikan pondasi dalam melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan, memberikan janji kepada hambanya melalui hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu idza dzakaroni. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya kalau dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada hadis ini, hadis qudsi ini, ketika kita berprasangka baik kepada Allah, itulah kontribusi dalam menentukan nasib baik kita. Berpikir positif itulah salah satu prinsip yang menjadikan Allah memberikan apa yang kita pikir
tersebut. Lalu selanjutnya yaitu berprasangka baik kepada sesama. Kita sebagai makhluk sosial yang tentu membutuhkan orang lain. Maka dari itu kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Dan salah satu perilaku kita kepada orang lain adalah husnudzon, berprasangka baik kepada mereka. Karena dengan berprasangka baik tentu akan menjadikan hubungan kita harmonis, hubungan kita dinamis. Sehingga kita akan bisa berkolaborasi di dalam menghasilkan, memfungsikan diri kita di muka bumi ini sebagai khalifatullah yang produktif. Inilah salah satu dampak positif dari husnudzon. Lalu yang ketiga, tentu kita pun harus berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Kita tidak boleh merasa rendah diri di hadapan orang lain. Hanya kepada Allah lah kita merasa rendah diri. Maka dengan berprasangka baik kepada diri sendiri akan memunculkan sifat optimis, ya, sifat yang bisa menjadikan diri kita berani melakukan sesuatu untuk bergerak. Maka dengan seperti ini tentu kita akan menjadi orang yang produktif karena selalu berpandangan positif untuk melakukan sesuatu yang baik. Inilah salah satu fungsi kita bisa berprasangka baik kepada diri kita sendiri yang bisa menghindarkan juga dari sifat-sifat putus asa. Jadi orang yang berpikir positif terhadap dirinya tentu akan terus bergerak tanpa mengenal putus asa. Lalu apa hikmahnya? Pertama, dengan husnudzon kepada Allah, kita akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan terhindar dari pikiran-pikiran buruk, sehingga kita akan menjadi orang yang beriman kepada Allah dari qada dan qadarnya. Semuanya tentu selalu disikapi dengan sikap yang baik atas apa yang Allah berikan kepada diri kita. Lalu yang kedua, hikmahnya adalah menjadi pribadi yang kuat. Berbaik sangka terhadap diri sendiri bisa membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang pantang menyerah untuk menggapai cita-cita yang baik. Kita percaya dengan kemampuan diri kita dan kita yakin bahwa doa-doa yang kita panjatkan, usaha-usaha yang kita lakukan tentu akan menghasilkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan menjadi orang yang tetap bersyukur terhadap apa yang kita terima. Dan yang terakhir, kalau kita bisa berprasangka baik, berpikir positif, tentu akan terhindar dari penyesalan kehidupan. Sifat suudzon, ya, atau berburuk sangka itu bisa menyebabkan penyesalan dalam hidup. Ya, berpikiran buruk terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya, ini bisa membuat kita menyesal, berdosa, dan bisa menyalahkan dirinya sendiri. Apalagi saat kebenarannya terungkap dan pikiran buruk kita selama ini ternyata salah. Inilah salah satu hikmah ketika kita berpikir positif. Maka berpikir positif atau berbaik sangka akan terhindar dari ghibah, terhindar dari iri hati, terhindar dari dengki yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.